Halo loh, apa kabar Anda semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, tetap semangat. Saya kira pasti banyak yang nunggu-nunggu Bung Rocky kenapa nih seharian kagak muncul. Ya sekarang nih muncul Iya, ya. bandaranya Hmm, ya ya, akhirnya ketemu. ya, Karena telat, bandaranya ditutup, jadi saya naik speedboat dulu untuk cari bandara yang lain ya, di ya ini. Flores. Oh, Oke, kemarin yang Anda dari anu ya, dari Lembata itu ya. Jadi Anda mesti naik speedboat iya, ke Kupang dulu ya. yep, Ya, ya itu saya kira problem di Indonesia Timur soal konektivitas gitu yang dulu sempat dijanji-janjikan soal tol laut dan saya kira sebenarnya memang harusnya orientasi kita itu sebagai negara maritim memang ke laut ya gudunya ya gitu ya Bung Rocky ya. nah itu akhirnya diingatkan karena banyak turis juga yang akhirnya membatalkan datang ke Flores karena tidak pasti itu terbang apa Hmm. tidak pesawatnya. Lain Hmm. kalau ada alternatif, alternatif ke kapal cepat misalnya tuh. Jadi musim memang itu bukan soal alternatif tapi jalur utama juga kan itu laut. Di pulau-pulau di sekitar Flores itu kan terpisah-pisah 2 jam 2 jam dan Hmm. setiap pulau besar ada bandaranya. Tapi begitu Hmm. ada kesulitan erupsi itu fatal semua itu Hmm. penerbangan. Jadi dua hari itu saya terkatung-katung. Ini padahal potensinya di Indonesia Timur tuh luar biasa ya Bung Rocky. Jadi mesti yang begini-begini ini jangan hanya sekedar apa omon-omon saja ya soal begini-begini ini mesti jadi prioritas dari pemerintahan ke depan gitu. Betul, jadi pastikan Bu Indonesia Timur itu yang dulu 90% Indonesia Timur itu pendukung Jokowi. Mhm. Tetapi yang terjadi adalah kesulitan transportasi, Hmm. kesulitan ekonomi dengan akibat daya beli. Jadi tidak ada daya beli kan, karena Hmm. pekerjaan terganggu, distribusi bahan pangan juga terganggu, energi terganggu. Itu poin-poin yang sering kita katakan bahwa sebetulnya Pak Jokowi itu tetap tidak memperhatikan keadaan di Indonesia Timur. Ya, Walaupun ya. dia berkali-kali datang ke NTT, dia berkali-kali datang ke Papua. Mhm. Ya, ya realitanya sayang sekali kan. Saya juga pernah melakukan perjalanan darat gitu sepanjang antara dari mulai Labuan Bajo terus menyusuri itu kan luar biasa ya. Itu memang potensi Oh iya alam itu juga itu indah luar biasa. potensi indah, Ya, itu indah sekali itu. ya, ya. Sayang, tapi memang connectivity-nya yang jadi persoalan buat kita ya. Oke, mari Ya, kita bahas soal kita balik lagi ke Jakarta hari ini ya hari eh, hari Sabtu ini banyak sekali unjuk rasa ya yang kemarin berlangsung di depan kedutaan besar Amerika Serikat berkaitan dengan serbuan Israel ke Rafah. Dan ini saya kira bukan hanya terjadi di Indonesia, hampir terjadi di seluruh dunia, Bung Rocky. Jadi saya kira memang kita menunjukkan simpati yang dalam terhadap saudara-saudara kita di Palestina yang sekarang ini setelah Gaza giliran Rafah yang dibombardir dan dihabisi oleh Israel. jadi kepanikan Israel itu eh, terbaca dengan membabi butanya tuh anak-anak itu korbannya ratusan di Mhm. dapur perpustakaan di bom segala macam. Jadi kelihatannya ada potensi pembalasan dari negara-negara Iran terutama tuh, Hmm. lalu di backup oleh Cina dan Rusia. Tapi kita mesti lihat soal ini juga impactnya pada Indonesia. Uh, Hmm. Indonesia bukan soal impact ekonomi, ya udah pasti kena impact ekonomi karena harga minyak naik itu dan Hmm. distribusi global akan terganggu. Tetapi problem kita adalah posisi Indonesia yang waktu awal kemerdekaan menjadikan membela hak setiap bangsa untuk menentukan nasib sendiri. Dan udah terlalu lama Indonesia sekedar jadi pemanis bibir untuk mengatakan ya kami mengutuk, kami meminta supaya ceasefire. Tetapi harus ada jalan lain itu untuk memaksa Israel berhenti dengan aktivitas ekspansionismenya itu. Jadi ini bukan soal agama, ini soal kemanusiaan yang adil dan beradab. Bahwa Ya, ya. Israel suka-sukanya itu memamerkan kekuasaannya yang pasti di backup dengan hak veto oleh negara-negara Barat. Tapi Hmm. Indonesia gagal untuk menyatakan diri sebagai negara besar, apalagi kalau dikaitkan dengan posisi sejarah kita yang berupaya untuk membela yang tertindas itu Palestina. Harusnya ada sikap yang lebih keras gitu, dan Hmm. melakukan mobilisasi opini. Tapi Indonesia kelihatannya diam-diam aja tuh. Ya, ya. Dan ini kelihatannya ya kalau perkembangan terbaru bahkan seperti Mesir gitu mulai waspada karena Israel kan sudah mulai masuk ke mengincar jalur Philadelphia begitu disebutnya ya seperti di sana di kawasan Gaza itu di jalur Gaza ini koridor Philadelphia. Nah ini Ya. dan mereka Mesir bersiaga. Jadi saya kira ini
apapun, ini potensi kemungkinan bahwa katakanlah semacam perang dunia ketiga itu dimulai dari kawasan Timur Tengah bisa sangat terjadi karena ulah dari Israel ini, Bung Rocky. Itu sangat mungkin ada persiapan perang tuh. Mesir yang moderat di situ Ya, mulai menganggap bahwa nggak ada gunanya itu semua hal dibawa ke dalam sidang PBB berkali-kali gagal. Dan kita mesti tahu bahwa Israel itu punya semacam filosofi, itu land for peace. Jadi kemudian damai itu artinya tidak boleh uh, beralih dari dari bekas-bekas jajahan dia atau bekas-bekas ekspansi dia yang ya, diokupasikan. Jadi tanah itu jadi semacam perjanjian Israel untuk memulai apapun. Demi tanah itu Israel itu akan hajar kiri kanan tuh. Padahal semua hal yang sifatnya keadilan sosial itu udah di berbagai macam resolusi PBB. Tetapi intinya tetap ada posisi negara-negara kuat yang membackup Israel kan. Karena ya, keseimbangan dunia itu diperlukan misalnya karena potensi kerusakan ekonomi kalau Israel tidak di backup maka financial market bisa goncang. Karena pelaku-pelaku financial market di tingkat dunia itu pemain-pemainnya adalah Israel. Jadi semua hal yang kita bayangkan bahwa pada akhirnya kemanusiaan itu ditinggalkan sebagai pertaruhan abad ini. Dan kita mulai melihat bagaimana potensi perang dunia ketiga itu akan bereskalasi itu. ya, Tentu pasti sudah ada upaya untuk membaca apakah ada perjanjian-perjanjian diplomatik yang terselubung sementara ini antara Israel dan negara-negara teluk tinggal seolah-olah negara-negara teluk itu ambil keuntungan dari posisi sekarang supaya bisa berbaik-baik dengan Israel supaya dapat jatah senjata dari Amerika atau investasi dari Amerika. Tapi itu semua kan soal yang bisa kita baca sebagai permainan politik global. Yang harusnya kita lihat dari posisi Indonesia adalah lakukan satu attack secara beradab, tetapi dengan pikiran yang tajam untuk menghasilkan janji kemerdekaan kita. Nah ini yang jadi soal diplomasi Indonesia itu selama Pak Jokowi itu tidak berhasil. Jadi apapun yang mau diucapkan oleh Indonesia itu akan ya sedikit diketahui ini Indonesia negara besar tapi profil globalnya tidak terlihat. Lain di zaman SBY misalnya itu pasti udah ada satu konferensi besar atau menekan PBB. Tapi ini Pak Jokowi kan gagal selama 9 tahun itu yang kita kritik dari dulu. ya, Ketidakmampuan Jokowi untuk menjadikan Indonesia tumbuh kembali sebagai kekuatan regional paling nggak di ASEAN itu ya, ya, ya. di negara-negara Islam itu tidak terlihat. Iya, dan lucunya sekarang ini justru Pak Jokowi kemarin hari ini dalam peringatan hari lahir Pancasila itu justru Pak Jokowi mengklaim gitu keberhasilan dia bahwa salah satunya bahwa peran Indonesia di dunia internasional itu dia menyebut soal perannya sebagai ketuan rumah KTT G20 kemudian juga KTT ASEAN dan sebagainya. Saya jadi tersenyum-senyum sendiri, bukankah sebenarnya KTT ASEAN atau KTT 2020 itu seperti ada model arisan saja. Kita mesti ingatkan ya. KTT G20 itu Indonesia menjadi tuan rumah kan setelah India yang harusnya dapat giliran karena berdasarkan abjad itu India itu tidak sanggup menyelenggarakan kemudian giliran Indonesia baru setelah itu India. Jadi Pak Jokowi mengklaim itu sebagai sebuah salah satu puncak keberhasilan Indonesia dalam diplomasi internasional. Iya, tapi semua KTT itu tidak menciptakan iklim investasi yang memungkinkan negara-negara yang ada di situ baik secara politik bisa jadi jembatan krisis ekonomi dunia kan. Tetap Indonesia itu di ASEAN aja tuh, ya sekretariat ASEAN itu ada di Jakarta. Tapi Hmm. aktivitas ekonomi itu ada di Singapura, negara-negara ASEAN kan. Jadi kita no point, sama sekali nggak ada poin untuk mengatakan atau Jokowi mengklaim dirinya sendiri itu. Kalau kita lihat analisis ekonom dalam 2 tahun terakhir ini itu menganggap Indonesia betul-betul tidak punya aktivitas ekonomi yang memungkinkan Indonesia dilihat sebagai potensi untuk menghasilkan pertumbuhan di Asia kan. Itu dasarnya itu. Apalagi kalau soal hak asasi manusia, diplomasi Indonesia itu gagal semua itu ya di forum forum dunia. Yang terakhir kan di mana di Swiss, Indonesia itu dicaci maki dan bahkan Oh, ya. keluar surat pernyataan bahwa Indonesia tidak demokratis dalam pemilihan Ya, ya, ya. presiden karena ada kasus Mahkamah Konstitusi. Dan bayangkan sebuah negara Afrika didengar oleh dunia untuk menghujat Indonesia. Jadi itu kelihatannya bahwa Indonesia bahkan Ya, tidak ya, ya. punya ya nggak punya wajah di dalam politik dunia.
Ya itu ya di Komisi HAM PBB maksud Anda ya? Komisi HAM PBB. Iya Ya. iya iya. Pak soal soal Pilpres kemarin dan cawe-cawenya Pak Jokowi. Ya memang saya kira gini bersamaan itu kan kita selalu mengingatkan bahwa hati-hati dengan geopolitik global juga. Bukan semata-mata kemudian orang kemudian melihat apa sih urusannya dengan geopolitik global. Dampaknya sangat sangat serius. Kalau terjadi eskalasi di Timur Tengah itu pasti akan dampaknya akan terasa Indonesia mulai soal harga BBM yang akan naik tinggi dan kemudian juga kemungkinan bahan-bahan baku lain seperti gandum dan sebagainya juga akan terganggu karena jalurnya terganggu gitu ya Bung Rocky ya. Nah, sementara bersamaan di Indonesia situasinya juga makin memburuk. Kita misalnya membaca berita bahwa mulai tanggal 1 Juni nanti untuk rakyat kecil yang membeli LPG 3 kilogram itu harus menunjukkan KTP dan sebagainya. Ini kan menunjukkan itu indikasi terjadi pemburukan yang luar biasa di ekonomi kita. Jadi ketidakpahaman Presiden Jokowi itu yang ketidakpahaman dia tentang interplay ekonomi dan politik dunia itu berakibat pada tekanan ekonomi Indonesia kan. Jadi Ya, dengan mudah kita bisa bayangkan bahwa semua persiapan yang pernah dibayangkan bahwa Jokowi mampu untuk melihat atau memproyeksikan keadaan dunia, krisis energi segala macam itu ternyata tidak terjadi. Karena fokus dia bukan pada potensi krisis energi secara global. Dia berfokus untuk memastikan anaknya yang ini jadi wali kota di sana, anaknya yang ini jadi gubernur di sini, anaknya yang itu jadi wakil presiden. Jadi dia nggak mengerti bahwa dunia ini dihidupi oleh isu ekonomi, bukan bukan isu-isu mempertahankan dinastinya kan. Jadi akibatnya ada trade off antara kelakuan Jokowi atau kegiatan Jokowi untuk memuliakan keluarganya dengan kesulitan keluarga-keluarga se-Indonesia sekarang untuk mendapatkan LPG. Itu gampang sekali untuk menunjukkan itu. ya, ya, ya. Jadi fokus pada keluarga berakibat pada keluarga-keluarga bangsa ini kesulitan untuk memenuhi kebutuhan dasar. Iya, dan saya kira ini krisis itu di depan mata ya, dan saya kira beban ini nanti semua itu akan menumpuk pada pemerintahan baru, ya ini di situ ada pemerintahnya Prabowo dan anaknya Pak Jokowi Gibran. Itu semacam kutukan yang tidak disadari bahwa Hmm. tahun depan atau semester ini misalnya itu ketika Presiden Prabowo mulai menyusun kabinet itu ada eskalasi kesulitan ekonomi dunia, ada eskalasi menuju perang perang dunia ketiga. Lalu Gibran disuruh buat apa di situ kan? Dua hal yang sama sekali Ya. tidak dikuasai itu. Hmm. Sementara mereka yang ada di dalam koalisi juga berebut portofolio dan itu yang saya bayangkan Pak Prabowo dalam tekanan besar, tekanan psikologis maupun tekanan sosio strategis. Yes, ya itu dan ini yang saya kira sebenarnya pasti mau tidak mau kan timnya Pak Prabowo itu sekarang sudah mulai melakukan apa semacam apa ya pertemuan-pertemuan untuk masa transisi itu dengan dimulai dari Menteri Keuangan. Saya kira itu paling penting memang pasti di pertemuan dengan Menteri Keuangan dan mereka pasti begitu ketemu Ibu Sri Mulyani akhirnya semakin sadar bahwa ini memang berat ini untuk melanjutkan pemerintahnya Jokowi. Dan kesalahan bukan pada sekedar ketidakmampuan Jokowi, kalau karena itu kita sudah tahu bahwa Bu Jokowi tidak mampu, tetapi juga pada Sri Mulyani yang Hmm. mendiamkan seluruh perintah Jokowi yang irasional kan. Ya. Jadi seluruh metodologi ekonomi Sri Mulyani itu yang dia ucapkan sebagai dasar untuk menghasilkan Indonesia yang bermutu itu habis ditelan oleh atau habis dipangkas oleh Jokowi yang memaksa supaya APBN itu dipakai digelontorkan untuk hal-hal yang konstruktif. Jadi itu dasarnya. Jadi gampang betul kita mesti tagih sebetulnya termasuk pada Sri Mulyani tentang penghematan misalnya apa model ekonomi austerity yang Hmm. jadi dasar pikiran Sri Mulyani itu nggak terjadi kan. Jadi Ya. pemborosan terjadi hal-hal yang sebetulnya harus dibuat perencanaan 20 tahun itu dipaksa untuk segera IKN terutama kereta cepat segala macam. Jadi kelihatannya konyol kalau kita anggap bahwa Indonesia itu bisa tumbuh seperti dibayangkan Jokowi 5, 6, 7% itu bukan mimpi di siang bolong tapi mimpi yang aneh itu kalau mimpi di siang bolong pun masih berguna ini mimpinya aneh. Oke, saya kira kita mesti apa sambil mengamati terus peta geopolitik global yang sudah semakin berubah dan kita harus antisipasinya. Sementara domestik kita sendiri juga banyak sekali persoalan-persoalan yang sebenarnya itu sudah kita bayangkan itu akan membuat beban berat kehidupan rakyat kita ya, Bung Rocky ya. Ya itu hal yang akan membebankan Pak Prabowo pimpin ini Yes. soal Israel terutama. Ya, oke. Baik, terima kasih Bung Rocky. Tetap Ya. 0% ya. Oke.